Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas. Kembali lagi dengan saya Nanang Isna Fadzin. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan tentang sebuah video yang di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perbedaan antara simulasi hardwire control dan PLC control. Nah, di sini saya menggunakan untuk software simulasinya saya menggunakan FluidSim untuk hardwire control, kemudian untuk PLC-nya saya menggunakan CX Programmer. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang perbedaan simulasi di antara keduanya, mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video pada channel ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman yang sudah subscribe dan sudah men-sharingkan video-video dari konten-konten saya ini kepada teman-temannya yang lain ya. Mungkin teman-teman yang masih kuliah ataupun dari teman-teman yang belajar secara otodidak. Baiklah, di sini langsung saja ya. Di sini saya sudah menyiapkan rangkaian. Ini adalah rangkaian hardwire. Nah, di sini ada dua ya. Di sini saya menggunakan push button. Tipenya push button ya. Di sini saya menggunakan push button yang D10 atau push on. Nah, nanti kita akan tahu perbedaannya. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan konversi dari rangkaian hardware ini nanti akan digunakan menjadi sistemnya menjadi menggunakan PLC. Nah, di sini ini ada gambar PLC-nya ya. Di sini saya pakai CP1L dari Omron. Nah, kemudian di sini ada rangkaian output. Kemudian ada rangkaian input. Nah, dan di sini saya sudah menyiapkan untuk program ladder diagram dari CX Programmer. Nah, langsung saja saya simulasikan di sini untuk yang hardwire control. Di sini ada dua push button ya, PP1 dan PP2. Ketika dua-duanya belum ada yang ditekan push buttonnya. Nah, di sini ada dua lampu ya, lampu A dan lampu B. Nah, ini lampu B sudah menyala karena di sini ada kontak NC dari K1 dan K2-nya. Nah, ketika saya tekan untuk PB1, maka relay K1 ini akan aktif. Dan untuk kontak K1 yang di sini open, nah nanti akan menutup sehingga aliran listrik mengalir ke lampu LA. Dan untuk K1 yang tadinya NC atau tertutup, nah ini ketika K1 ini saya aktifkan, maka dia akan terbuka. Nah, kemudian yang berikutnya PB2, ketika saya tekan PB2, maka lampu juga akan berpindah menyalanya ke LA yang tadinya LB. Nah, ini karena sama ya. Ini K1 dan K2 ini sama, ini open juga. Nah, di sini juga K1 K2-nya open. Nah, di sini juga close. Maka ketika saya tekan push button 1 atau push button 2, maka akan berpindah yang nyala ini. Oke, ini adalah push button. Kemudian yang sebelah sini saya memakai push on atau push button yang dengan tipe D10. Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi saya tekan kemudian saya lepas, nanti akan kontak relay 1 ini tidak akan mengotak terus atau tidak mengunci. Nah, kalau yang ini dia akan mengunci.
Nah, di sini saya coba untuk menjalankan. Nah, ini sama. Ketika belum ada push button yang ditekan, maka LB akan menyala. Karena di sini K1 dan K2, kontak K1 dan K2 ini terhubung secara normally close. Nah, ketika saya tekan untuk PB1 di sini, maaf ya, tidak ada tulisannya PB1, maka lampu akan berpindah yang menyala ya ke LA. Dan ketika saya lepas, ini pun masih mengunci ya. Nah, ketika saya tekan lagi, ini akan terbuka lagi. Nah, kemudian ini untuk yang PB1, kemudian untuk PB2 juga sama. Ini juga akan berpindah untuk lampu yang menyala, karena di sini ada kontak untuk relay 2 ini yang tadinya NO menjadi terhubung, dan K1 akan tetap normally close. Nah, di sini kalau salah satu dari kontak ini salah satu dari push button ini saya tekan secara bergantian. Nah, bagaimana kalau misalkan saya tekan keduanya, baik PB1 maupun PB2 saya nyalakan? Nah, nanti apa yang terjadi? Nah, kita coba. Ini saya tekan, kemudian PB2 juga saya tekan. Nah, maka untuk lampu yang menyala nanti akan tetap di LB, karena ini K1 K2 yang tadinya kontaknya itu normally open akan sama-sama menutup. Sedangkan yang di LA ini masing-masing ada yang NO dan NC, maka jika aktif dua-duanya maka akan saling berbalikan atau saling memutus. Oke, saya coba matikan salah satu. Saya matikan dua-duanya. Nah, ini adalah normally open dan normally close. Kalau dua-duanya saya tekan, maka kedua relay ini akan aktif dan kontaknya akan berpindah, yang tadinya dari open ke close. Oke, ini adalah simulasi untuk hardwire. Di sini saya menggunakan fluid sim. Kemudian berikutnya, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa di sini saya akan membandingkan dengan simulasi menggunakan PLC. Nah, di sini sebelumnya saya akan jelaskan. Di sini ada PLC ya, ada PLC. Kemudian tentu saja kita tetap membutuhkan hardwire. Cuma di sini akan lebih simpel karena kita menggunakan PLC. Nah, di sini hardwire-nya itu cuma ada di area input dan output, karena untuk kontak K1 dan K2 yang di sini nanti akan berpindah ke program yang ada di ladder diagram ini. Baiklah, untuk membandingkan antara kedua sistem tadi, nah makanya kita membutuhkan skematik diagram dulu ya, untuk mengganti dari rangkaian ini hardwire menjadi menggunakan sistem PLC. Nah, di sini ini adalah rangkaian input, di mana input ada di sini areanya ya, ada input di sini. Kemudian ini ada L1 dan L2, ini yang tipe AC. Kalau ini adalah tipe DC ya, ini bisa plus minus 24 volt. Kalau di sini yang menggunakan AC, tegangan 220 volt. Kemudian wiring yang kita butuhkan hardware-nya adalah yang jelas ada PB1 dan PB2. Kita tetap memakai push button seperti yang di sini ya, kita tetap pakai push button. Nah, push button ini nantinya kita membutuhkan input common, yaitu menggunakan plus 24 volt di sini ya, common 24 volt. Kemudian push button 1 dan push button 2 ini masing-masing disambungkan ke CIO yang di sini CIO 0.00. Nah, di sini atau bit 0 dari PLC. Kemudian yang PB2 ini disambungkan dengan bit
01. Nah, lokasinya di sini, dan salah satu ujungnya ini akan terhubung dengan minus power supply. Nah, ini adalah untuk rangkaian input. Kemudian untuk rangkaian output itu ada di sini ya. Ini ada ada output. Nah, di sini sama, kita juga membutuhkan input common. Nah, input commonnya di sini saya juga pakai yang positif, input common positif dari 24 volt DC. Nah, ini ada dua input common ya, karena masing-masing dari output ini, bit 00 maupun bit 01 ini masing-masing menggunakan input common yang berbeda. Ini bisa kita gunakan common yang sama-sama positif ataupun negatif. Nah, nanti terserah dari teman-teman. Nah, di sini hardware-nya itu kita memakai lampu LA dan LB. Nah, di mana LA ini terhubung ke CIO 100.00 atau bit 00. Nah, di sini kemudian yang LB ini CIO 100.01 atau bit 01. Nah, ini adalah persyaratan ketika kita merubah rangkaian hardwire ini menjadi dengan sistem PLC. Nah, ini maka hardwire untuk sistem PLC ini cukup seperti ini. Nah, untuk menggantikan relay dan kontak ini kita menggunakan ladder diagram. Ini adalah ladder diagram yang sudah saya siapkan. Nah, di sini untuk push button untuk input, di sini ada PP1 dan PP2. Nah, di sini saya masukkan ke input normally open PP1 dan PP2. Kemudian untuk kontak untuk relay K1 dan K2 ini saya menggunakan internal relay, yaitu W10.00 dan W10.01. Ini untuk K1 dan K2. Jadi untuk relay yang K1 dan K2 ini saya ganti di sini menjadi W10.00 dan W10.01 untuk K1 dan K2-nya. Kemudian berikutnya untuk rangkaian kontak ini. Nah, di sini saya menggunakan input NO dan NC. Input dan NO dan NC. Di sini untuk nah, di sini kita bisa lihat untuk yang rung yang pertama, ini ada K1 dan K2. K1-nya itu open dan K2-nya ada close. Maka kita juga sama, kita akan meletakkan di sini untuk kontak open dan kontak close. Di mana kontak opennya itu untuk K1. Nah, di sini ya K1. Kemudian kontak close-nya di sini untuk K2. Ini K2. Nah, kemudian ini diparalelkan dengan kontak 1 NC. Nah, ini kontak 1 NC ya. Kemudian kontak 2 NO. Kemudian di sini diparalelkan dan ketemu di sini node-nya. Kemudian terhubung ke lampu LA atau lampu LA ini, di mana lampu LA ini adalah CIO 100.00. Nah, di sini ya. Nah, ini 100.00. Kemudian berikutnya ini untuk lampu LA ya. Nah, berikutnya adalah untuk rangkaian untuk lampu LB di sini atau di rung kelima di sini ya. Nah, kalau di sini di ladder diagram kita juga sama. Ini ada kontak normally open pada K1. Kemudian normally open K2 tersambung secara seri. Kemudian kita paralelkan dengan kontak K1 dan K2 yang terhubung dengan menggunakan kontak NC. Ada dua kontak NC di sini, K1 dan K2. Nah, kemudian ada node-nya di sini, kemudian terhubung dengan lampu LB. Lampu LB ini ada di CIO 100.01 di sini. Oke. Berikutnya kita akan mensimulasikan
mensimulasikan rangkaian ladder diagram ini. Ya. Nah, ini sudah kita simulasikan. Mungkin kita juga bisa untuk perbandingan ya. Kita juga bisa pakai yang ini. Nah, ini sama ya. Jadi ketika pertama di running, ini maka akan menyala lampu LB. Nah, kemudian ketika ditekan untuk PB1, nah di sini juga ditekan untuk PB1 ya. Di sini saya menggunakan force on untuk PB1. Nah, maka yang akan menyala adalah lampu LA. Ya, lampu LA di sini. Ya, karena kenapa nyala? Karena yang aktif adalah kontak satu ini. Nah, di sini ada kontak satu nyala. Maka relay K1 ini aktif. Ini juga relay K1 nya aktif, maka kontaknya akan berganti akan kontak dari open ke close di sini. Nah, kemudian ini ketika saya matikan lagi, nah, maka kembali ke LB, ini juga sama. Kemudian ketika PB2 saya nyalakan, PB2 saya aktifkan ya, saya tekan. Nah, maka lampu yang akan menyala akan berganti menjadi LA. Nah, di sini yang jalur yang aktif adalah di sini. Nah, seperti tadi, kalau yang K1 tadi yang aktif itu yang ini ya. Nah, sekarang gantian yang K2. Nah, ini juga sama. Yang tadinya K2 normally open, ini akan terhubung karena W10.01 aktif atau K2 aktif. Nah, ini akan terhubung ke lampu LA. Kemudian berikutnya, ketika saya nyalakan dua-duanya, maka akan berganti ke lampu LB yang menyala. Nah, ini juga sama. Ketika saya nyalakan untuk LB ya, ketika PB1 saya tekan, nah ini akan kembali ke LB ya, lampu LB yang nyala. Nah, di sini karena kedua relay ini aktif dan akan menukar kontak masing-masing, yang tadinya NC menjadi NO, NO menjadi NC. Ini juga sama, kedua kontak K1 dan K2 ini, kedua relay ini aktif, maka masing-masing kontak yang ada di sini akan berganti, yang tadinya NO menjadi NC, yang tadinya NO tidak menghubung menjadi terhubung, kemudian yang tadinya NC, yang tadinya terhubung ini tidak akan terhubung. Oke. Nah, ini adalah simulasinya. Dan berikutnya saya akan coba untuk membuat rangkaian simulasi, membuat rangkaian ladder diagram menggunakan CX Programmer. Nah, di sini tadi sudah saya siapkan ya. Ini akan saya mulai dari 0 untuk pembuatannya. Saya off-kan dulu. Nah, di sini kita tetap mengacu pada ini ya. File new. Nah, ini new PRC1. Kemudian untuk device type-nya itu kita ganti dengan CP1L. Kemudian untuk CPU type-nya kita ganti yang L. Kemudian oke kan? Oke. Nah, akan muncul file baru di sini yang masih kosong. Dan kemudian berikutnya kita akan menambahkan seperti tadi ya. Di sini ada PB1. PB1 kita gunakan ini kontak NO. Nah, ini tadi ada alamatnya 00 dan 01. Nah, di sini 0.00. Kemudian ini adalah untuk PB1. PB1 kita oke kan. Kemudian berikutnya
ini akan langsung kita ke output, yaitu K1 di sini ya. Ini adalah new coil di sini. Ini adalah alamatnya tadi adalah W001 W10.01 W10.00. W10.00. Kemudian ini adalah untuk K1. Kemudian berikutnya ini adalah untuk yang rung yang pertama ini ya. Kemudian berikutnya rung yang kedua di sini. Ini adalah untuk yang input kedua, yaitu PB2, yaitu 0.01. Enter. Kemudian di sini PB2. Kemudian kita ambil untuk koilnya di sini. Ini tadi W10.00 untuk K1, berarti di sini adalah W10.01 untuk K2. Nah, di sini sudah dua rung ini udah terpasang ya. Ini di sini dan di sini. Nah, berikutnya adalah kita memasang untuk kontak dari relay internal ini. Kita pakai yang ini adalah open. Kita tambahkan di sini untuk open. Nah, di sini adalah K1, berarti W10.00. Nah, ini adalah K1. Kemudian berikutnya adalah NC K2. NC K2, dimana NC K2 adalah W10.01. Oke, kemudian yang di sebelahnya sini adalah K1 menggunakan kotak NC. Ini adalah NC. K1 adalah W10.00. Kemudian K2 open. Nah, di sini K2 open adalah W10.01. Nah, berikutnya kita sambungkan. Nah, di sini kita tambahkan untuk lampu LA, dimana lampu LA ini output ya. Lampu LA ini akan tersambung ke CIO 100.00. 100.00. Nah, di sini adalah LA. Oke, untuk yang ini sudah kita buat. Kemudian berikutnya adalah untuk yang LB. Di sini K1 open. Di sini K1 open, yaitu W10 10.00. Kemudian K2 open. K2 open itu W10.01. K2. Kemudian ini akan paralel dengan K1 dan K2 menggunakan normally close. Nah, di sini normally close. Nah, di sini untuk K1 itu adalah W10.00. Kemudian K2 W10.01. Kemudian kita sambungkan. Nah, kita pasang untuk lampu yang LB, yaitu di sini LB adalah CIO 100.01. Ini 100.01.
Ini adalah lampu LB. Oke, pakainya sudah jadi. Nah, tinggal berikutnya adalah kita akan mensimulasikan rangkaian ini. Kita tekan simulasi ini, kemudian pilih simulasi, kemudian pilih yang work online simulator. Nah, di sini akan download. Nah, di sini akan langsung aktif yang lampu LB. Kemudian berikutnya untuk menyalakan lampu LA, kita bisa menekan salah satu dari push button ini, kita on kan. Nah, maka akan berpindah lampu yang menyala menjadi LA. Begitu juga dengan yang PB2. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, ini PB2 kita aktifkan. Nah, ini sama akan aktif yang lampu LA yang menyala. Kemudian kalau dua-duanya kita force on, maka lampu akan menyala yang kembali ke LB karena terhubung secara seri untuk kontak-kontak ini. Oke, teman-teman, ini adalah perbedaan antara dua simulasi dari rangkaian hardwire dan rangkaian PLC. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mencobanya di rumah ya masing-masing, dan untuk rangkaiannya mungkin bisa dimodifikasi menurut teman-teman. Baiklah, sekian. Oh ya, baiklah. Sebelum saya akhiri untuk video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya ya, supaya mendapatkan notifikasi ketika channel ini menambahkan sebuah konten video. Mudah-mudahan konten-konten ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas.